pagi dan Waalaikumsalam salam warahmatullahi sejahtera wabarakatuh. bagi kita semua. Terima kasih saya sampaikan ke KMMB yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan materi mengenai SAKEP dan aspek auditnya. Bagaimana kemudian mempersiapkan hal tersebut sebagai bagian dari konsekuensi munculnya standar baru, kemudian bagaimana konsekuensi hal tersebut kepada audit atas laporan keuangan. Baik, next agenda hari ini kita akan diskusi beberapa poin. Yang pertama soal overview SAKEP, bagaimana kemudian munculnya SAKEP ini, terus kemudian nanti apa saja hal-hal yang menjadi eh, concern dalam perubahan kebijakan kebijakan standar tersebut, lalu ke struktur laporan keuangan, bagaimana penyusunan dan penyajiannya, terus kemudian implikasi terhadap penyusunan laporan keuangan. Nah, poin ini sebenarnya yang paling urgent karena berpindahnya itu membutuhkan konteks transisi. Nah, yang terakhir soal implikasi audit atas penerapan standar tersebut. Next, Mbak. Sebelumnya, disclaimer terlebih dahulu bahwa materi yang akan saya sampaikan ini memang didasarkan pada SKEP. Namun demikian, ketika ada sesuatu hal yang misalnya ada perbedaan antara materi pengajaran ini, tujuannya hanyalah untuk sebatas memberikan saran. Jadi nanti perlakuan akuntansi akan sangat berpengaruh dari keadaan masing-masing. Nah, jika terdapat perbedaan dengan antara materi dengan standar, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam standar. Beberapa contoh termasuk nanti akan saya sampaikan, itu adalah pendapat saya pribadi sebagai pembicara, tidak berkaitan dengan perusahaan tertentu dan tempat kerja pembicara. Next. Baik, overview ini. Jadi pada proses terbitnya SAK entitas privat ini sebelumnya laporan keuangan itu telah terbit beberapa standar, standar SAK besar atau FRS, lalu standar akuntansi keuangan etap, lalu entitas tanpa akuntabilitas publik awalnya itu, lalu ada SAK EMKM, ada SAK syariah, dan ada SAK akuntansi pemerintahan. Nah, di beberapa hal itu. Nah, concern-nya adalah bahwa SAK entitas privat ini menggantikan, jadi saya ulang lagi, dia menggantikan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik. Nah, itu per 31 Desember, standar akuntansi entitas tanpa akuntabilitas publik itu di saya mengistilahkannya sih dikubur. Dia kemudian tidak berlaku lagi per 31 Desember. Nah, ini kemudian nanti di konteks penerapan di masa transisi itu nanti akan ada perbedaan antara per 31 Desember 2024 dengan 1 Januari 2025. Karena berlakunya SAK entitas privat itu adalah per 1 Januari 2025. Entitas SAK entitas privat ini atau biasa disebut dengan ada yang menyebut SAKEP, ada yang langsung menyebut SAKEP, itu memang tujuannya kembali ke konteks SAK besar sebenarnya, SAK FRS, cuma muncul beberapa simplifikasi. Jadi yang pertama, menghilangkan topik yang tidak relevan, contohnya adalah laba per saham, laporan keuangan interim dan segmen operasi yang diatur di SAK besar, di SAK FRS itu, di SAK entitas privat tidak dilakukan. Lalu kemudian menyederhanakan opsi kebijakan akuntansi. Jadi harapannya adalah entitas privat itu dapat mengikuti kebijakan akuntansi tunggal. Jadi nanti dia bisa melaksanakan kebijakan itu sendiri, misalnya soal properti investasi, itu bisa dilakukan atau diukur dengan menggunakan nilai wajar. Jadi, dan tekanannya adalah tanpa upaya berlebihan. Jadi semacam, jadi kayak misalnya apa harus menggunakan appraisal misalnya itu enggak. Tapi kalau kalau untuk apa
SAK besar itu harus. Sedangkan termasuk di dalamnya adalah ketika menerapkan pertama kali untuk imbalan kerja nanti, standar akuntansi imbalan kerja. Nah, di situ ada berbagai hal yang kemudian wajib untuk diungkap dan kemudian disampaikan sekaligus dinyatakan dalam satuan unit moneter tertentu, kewajiban imbalan kerja perusahaan itu berapa. Dan ini pun ditekankan bahwa modelnya adalah tanpa biaya atau upaya yang berlebihan. Jadi nggak perlu sampai meng-hire aktuaris misalnya untuk menghitung itu. Jadi upaya-upaya itu tetap dilakukan di SAK entitas privat. Jadi tetap diwajibkan, tapi tanpa biaya atau upaya yang berlebihan. Termasuk penyederhanaan beberapa prinsip pengakuan dan pengukuran. Nanti juga akan kita diskusikan soal entitas asosiasi, itu juga sama, ada beberapa hal yang disederhanakan. Pengungkapannya juga lebih sedikit, penggunaan bahasa juga lebih sederhana, dan yang terakhir itu adalah ada laporan keuangan standalone kaitannya dengan itu, serta SAKEP masih memerlukan judgement, tapi tidak sebanyak dalam PSAK besar atau FRS itu. Nah, konteks ini ada beberapa hal yang kemudian mengikuti regulasi-regulasi tertentu. Ambil contoh misalnya BPR, itu tunduk pada regulasinya OJK. Jadi ketika menggunakan SAK entitas privat, ada beberapa poin yang memang harus mengikuti aturannya OJK. Di konteks begitu. Kemudian koperasi demikian. Koperasi juga sama. Jadi ketika dia menggunakan SAK entitas privat, maka dia harus melihat juga ketentuan mengenai peraturan penyajian laporan keuangan menurut Kementerian Koperasi. Nah, dua hal itu memang disampaikan di dalam standar bahwa kaitannya dengan regulasi-regulasi khusus itu diharuskan mengikuti regulator tersebut. Nah, yang berikutnya bahwa entitas yang telah menyusun berdasarkan laporan keuangannya berdasarkan SAK yang lebih kompleks, maka dia tidak diperkenankan. Jadi downgrade itu tidak diizinkan. Jadi misalnya tahun 2024 kemarin sudah menggunakan SAK FRS, SAK besar. Ketika SAK entitas privat ini diterbitkan, maka dia tidak diizinkan untuk downgrade. Jadi sifatnya ini menggantikan etap, tapi bagi yang sudah tidak menggunakan etap, tapi dia menggunakan SAK besar, maka di standar SAK besar itu dia tidak diizinkan untuk turun ke SAK entitas privat. Oke, next. Ini beberapa bab, ada 35 bab yang terdapat dalam standar akuntansi keuangan entitas privat ini. Nah, di bab-bab ini sebenarnya beberapa hal yang berbeda dengan SAK sebelumnya. Salah satu poin tadi yang saya sampaikan soal eh, penyajiannya, soal judgementnya yang tidak terlalu kompleks. Itu ada beberapa hal. Nah, misalnya pertama soal nama dulu. Jadi kalau SAK etap itu nama laporan keuangannya disebut dengan neraca. Nah, sedangkan di dalam SAKEP di poin nomor 4 disebutkan bahwa sebutannya bukan lagi neraca tapi laporan posisi keuangan. Itu yang pertama, nomor 4. Yang kedua, nomor 5. Nomor 5 adalah laporan laba rugi yang biasanya disebut di dalam SAK etap berubah namanya menjadi laporan penghasilan komprehensif dan laporan laba rugi. Atau sebutannya bisa disebut dengan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif. Itu. Sedangkan yang laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas itu relatif sama apa namanya. Nah, lalu beberapa hal yang biasanya menjadi concern dalam perubahan SAK etap ke SAKEP itu adalah di poin nomor 14, nomor 15, nomor 16 tentang investasi pada entitas asosiasi, lalu ventura bersama dan properti investasi. Ini karena sebelumnya perlakuan akuntansinya berbeda di SAK etap dan SAKEP.
Lalu nomor 20 tentang sewa. Nah, ini lebih kalau di SAKEP dulu, sorry, kalau dulu di SAK etap, dulu disebut dengan menggunakan rule base. Jadi lebih ke teknis, menguji dan segala perlakuan akuntansi. Nah, kalau sekarang lebih ke eh, apa namanya, konteks substantifnya. Jadi bukan bukan sebatas ke regulasinya, tapi ke arah substantifnya. Nah, yang paling banyak berdampak itu adalah soal nomor 28 dan nomor 29. Kalau yang lainnya hampir sama. Nomor 28 dan nomor 29 itu soal imbalan kerja, rata-rata entitas tanpa akuntabilitas publik itu laporan keuangannya yang didasarkan pada SAK etap sebelumnya itu jarang, bahkan hampir tidak ada yang menyajikan imbalan kerja. Karena memang di dalam standar etap tidak diwajibkan. Nah, sekarang di standar entitas privat, imbalan kerja itu wajib dituangkan dalam laporan keuangan. Tapi dengan tadi itu, dengan simplifikasi bahwa tidak harus menggunakan aktuaris dalam menghitungnya, khusus untuk imbalan pasca kerja, termasuk untuk pajak penghasilan. Dalam pajak untuk pajak penghasilan, biasanya kalau berdasarkan SAK etap, rata-rata perusahaan hanya menyajikan laporan keuangan yang menghitung pajak penghasilan kininya. Jadi pajak yang harus dibayar, berapa yang sudah dibayar, biasanya di situ dituangkan. Nah, rata-rata perusahaan belum belum menghitung, belum menyajikan yang disebut dengan pajak tangguhan. Nah, di SAKEP ini, ketika ada konsekuensi atas pajak tangguhan, maka perusahaan wajib mengungkap sekaligus menghitung dan menyajikan dalam laporan keuangannya. Nah, itu di beberapa hal tadi. Nah, yang terakhir di bab 35, karena penerapan ini memang sebenarnya direkomendasikan sejak 2022 untuk SKEP ini. Tapi memang rata-rata banyak perusahaan yang karena masih melakukan proses adaptasi, menyusun kebijakan yang berubah dan segala macamnya, itu diberikan izin penerapannya sampai dengan tanggal 1 Januari 2025. Nah, poin 35 ini di bab 35 dilakukanlah ketentuan transisi. Salah satunya pengungkapan soal yang tadi. Bagaimana di 31 Desember 2024 masih menggunakan standar akuntansi entitas tanpa akuntabilitas publik atau etap per 1 Januari sudah harus berubah menjadi SAKEP. Jadi poinnya, ketika ada perusahaan itu sudah menerapkan SAKEP per 31 Desember 2022 misalnya, maka dia bertransisinya dari 21 ke 22. Kalau dia baru menerapkan di 1 Januari 2025, maka transisinya dari 31 Desember ke 1 Januari 2025. Nah, ketentuan transisi itu yang kemudian harus dijabarkan secara detail di dalam catatan atas laporan keuangan. Next. Beberapa perubahan yang kaitannya dengan standar akuntansi keuangan entitas privat ini, ada penambahan, yakni tentang laporan konsolidasi dan laporan keuangan tersendiri atau standalone. Nah, di situ disebutkan bahwa beberapa hal itu bisa terkonsolidasi dan bisa tidak terkonsolidasi. Nanti ada beberapa poin yang bisa kita diskusikan di situ. Lalu soal instrumen keuangan dasar, di mana ada opsi tentang pengakuan yang dijabarkan. Kalau di PSAK besar adalah PSAK 55, di sini dijabarkan di bab 11 dan 12. Kemudian tadi sudah saya singgung soal investasi pada asosiasi, termasuk pengendalian bersama atau modal ventura tadi. Nah, beberapa hal itu sampai dengan terakhir soal aktivitas khusus, mulai dari agriculture, eksplorasi, dan sumber daya mineral, itu juga ditambahkan dalam SAKEP. Nah, munculnya penambahan pengaturan tersebut akhirnya memunculkan perubahan pengaturan. Yang pertama tadi sudah saya sebutkan bahwa munculnya penghasilan komprehensif lain. Yang ini nanti akan dicantumkan di dalam bagian dari laba rugi. Nah, ini yang kadang-kadang yang kebiasaan melihat laporan laba rugi itu eh, paling bawah
sisi paling bawahnya itu langsung connect dengan neraca, maka nanti harus mulai dibiasakan bahwa di dalam laporan laba rugi itu, setelah laba rugi bersih, itu akan muncul yang namanya penghasilan komprehensif. Laba rugi connect di neraca, sedangkan laporan penghasilan komprehensif lain itu nanti akan berkorelasi dengan laporan perubahan ekuitas. Itu yang harus hati-hati. Lalu laporan arus kas tetap ada pilihan langsung dan tidak langsung. Kemudian investasi asosiasi juga sama. Nah, bedanya nanti juga akan saya detailkan bedanya dengan entitas SAK FRS atau SAK besar. Bagaimana investasi entitas asosiasi ini. Kalau di dalam SHKEP masih muncul, masih ada pilihan metode ekuitas atau nilai wajar, bisa model begitu, juga bisa cost atau biaya. Penurunan penurunan nilai aset lebih lengkap dan komprehensif. Opsi model revaluasi selain model biaya, lalu ada properti investasi, dan yang terakhir adalah soal pajak penghasilan tadi. Munculnya pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak kini terkait dengan aktivitas laba rugi tahunan, perolehan itu, berapa kewajiban kepada negara, sedangkan pajak tangguhan lebih karena berbagai persoalan perbedaan perpajakan yang antara munculnya dari akuntansi dan perpajakan. Lalu pendapatan lebih komprehensif, kemudian penjabaran valuta asing yang muncul di bab baru, digabungkan dalam mata uang pelaporan nah, bedanya dengan SAK besar, maka tidak ada pengaturan soal segmen operasi. Nah, tidak perlu ada lagi laporan keuangan interim, laporan per lembar saham, lalu kontrak asuransi. Beberapa hal itu yang berbeda antara SAKEP dengan SAK besar. Selanjutnya, nah, kaitannya dengan proses penyusunan laporan keuangan ini, maka tadi itu di ketentuan transisi telah disampaikan bahwa laporan keuangan yang disusun berdasarkan SAKEP, maka auditnya pun harus didasarkan pada SAKEP. Maka tadi muncullah pembahasan di ujung dari slide ini, bagaimana nanti seorang auditor juga harus melihat konteks itu. Kebijakan akuntansi juga harus disusun berdasarkan SAKEP, jadi sudah tidak diperkenankan untuk menggunakan SAK etap lagi. Neraca berubah menjadi laporan posisi keuangan, jadi penamaan ini ditegaskan seperti itu, supaya memang bisa dibedakan. Begitu masih muncul neraca, judulnya, maka itu kemudian dilihat dalamnya, misalnya kebijakan akuntansinya menggunakan SAKEP, maka itu ada muncul inkonsistensi dari nama ke kebijakan. Laba rugi ditambahkan dengan penghasilan komprehensif lain. Lalu di laporan, nah tadi juga saya sebutkan, di laporan perubahan ekuitas akan menjelaskan penghasilan komprehensif lain tadi. Sedangkan laporan arus kas, nah ini tadi, BPR kalau sudah OJK membuat metodenya langsung, maka dia tidak punya opsi untuk memilih laporan arus kas dengan metode yang tidak langsung. Untuk yang ikut regulasinya OJK. LK yang laporan keuangan yang dikonsolidasikan jika memang itu adalah punyanya anak yang dikendalikan dan seterusnya. Nah, untuk pengukuran secara review, misalnya soal pajak tangguhan, maka dia akan punya konsekuensi. Perbedaan itu muncul dari mana? Antara akuntansi dan perpajakan. Misalnya perbedaan dari metode yang digunakan, lalu ya kayak misalnya menyajikan eh, perhitungan penyusutan yang berbeda, maka itu akan memunculkan konsekuensi-konsekuensi atas terhitungnya pajak tangguhan. Nah, beda temporer nah, muncul begitu. Pastikan seluruh laporan keuangan diukur sesuai standar yang berlaku. Jadi, mulai dari aset tetap, properti investasi, dan persediaan tadi sudah mengikuti SAKEP. Nah, tapi beberapa hal terkait dengan hal tersebut, SAK etap pun itu juga eh, masih ada kesesuaian dengan SAKEP untuk beberapa hal tadi. Nah, sehingga tidak diperlukan terlalu banyak perubahan terkait beberapa hal tadi, kecuali tadi itu baru menerapkan yang muncul yang namanya properti investasi.
Kalau aset tetap, persediaan, dan segala macamnya itu eh, sama, hampir sama dengan SHK etap. Ada pilihan dalam SHKEP, opsi yang digunakan kaitannya dengan menggunakan aset tetap sampai dengan laporan arus kas tadi itu, kecuali ditentukan oleh regulator tersendiri. Nah, ketentuan itu yang akhirnya dalam setiap penerapan itu akhirnya memunculkan ketika per 31 Desember 2024 berbeda dengan eh, apa penggunaan standarnya berbeda dengan 1 Januari 2025, maka itu harus dilakukan yang disebut dengan restatement atau penyajian kembali, di mana penyajian kembali itu diterapkan dengan menggunakan retroaktif, artinya dia berpengaruh dengan tahun sebelumnya. Penyajian LK 2024 harus dikomparasikan dengan standar baru. Makanya tadi itu yang saya tekankan. Ketika 2024 masih menggunakan standar etap, terus kemudian 1 Januari 2025 menggunakan eh, standar EP, maka dilakukanlah proses restatement. Nah, itu yang akhirnya muncul perlakuan akuntansi itu, kemudian akan bergeser. Maaf ini salah ketik, 1 Januari 2025 itu koreksi saldo labanya. Karena per 31 Desember masih menggunakan etap, 1 Januari 2025 sudah menggunakan EP, maka disitulah terjadi proses transisi yang harus didetailkan dalam catatan tas laporan keuangan. Berubahnya ini karena kebijakan ini berpengaruh ke akun mana saja. Biasanya kalau kebijakan akuntansi persediaannya sama, aset tetap sama, belum menyajikan pajak tangguhan dan belum menyajikan apa namanya apa belum menyajikan imbalan kerja, maka proses itu yang kemudian akan berdampak, yang kemudian pengaruhnya ada di dalam saldo laba, nanti di penghasilan komprehensif khususnya. Next. Oke, mungkin semua sudah mulai ya, karena memang ini berlaku di 1 Januari 2025 penerapan ini. Maka sebenarnya kalau misalnya ada perusahaan yang saat ini masih belum menyelesaikan laporan keuangannya dan kemudian masih menggunakan standar akuntansi keuangan etap, maka beberapa hal yang perlu dilakukan, ya saya menyebutnya kalau sekarang sih, kalau per hari ini sih agak terlambat. Kalau laporan keuangan belum selesai dan segala macam itu ya memang agak terlambat. Karena untuk perpindahan itu memerlukan beberapa hal. Yang pertama, tadi itu memahami dulu perbedaannya antara EP dengan etap, beberapa poin itu. Lalu dilakukan proses analisis gap. Nah, ini yang kemudian akan memunculkan apa yang sudah dicatat sesuai enggak dengan antara etap dengan EP misalnya. Kalau itu sesuai berarti bukan sesuatu hal yang sulit, misalnya soal aset tetap tadi itu, soal persediaan misalnya, tidak ada perbedaan antara etap dengan EP. Nah, baru kemudian misalnya, oh saya belum menyajikan yang namanya eh, pajak penghasilan tangguhan. Nah, itu beberapa checklist apa pajak penghasilan tangguhan yang punya, ya, misalnya penyusutannya belum mengikuti regulasi perpajakan sehingga memunculkan beda temporer. Saya menyusun cadangan kerugian yang belum sesuai dengan aturan perpajakan. Nah, itu munculkan berbeda temporer. Nah, itu pola-pola itu yang harus kemudian tabulasi, kemudian dilakukan analisis. Bagaimana kemudian proses itu nanti ketika disajikan dalam laporan keuangan dengan standar akuntansi keuangan entitas privat akan muncul berbagai perbedaan. Nah, inilah yang disebut perbedaan tadi itu, mulai dari per 31 Desember 2024 ke 1 Januari 2025. Sebaiknya ya dilaksanakan di pertengahan 2024 kemarin, karena memang posisinya diterapkannya 1 Januari. Sehingga ketika saat ini menyusun laporan keuangan per 31 Desember 2025, maka berbagai hal tadi sudah tahu, sudah diperoleh dampaknya, kemudian disesuaikan dalam menyusun laporan keuangan dan disclose atau dinyatakan secara detail di dalam catatan atas laporan keuangan. Nah, konteks itu yang kemudian muncullah dampak perubahan tadi itu, mulai dari pengakuan,
pengukuran, pengajian, dan yang terakhir diungkap dalam catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, nah, ambil contoh misalnya ya, terkait dengan entitas asosiasi ini. Kalau misalnya di dalam SAK besar, itu memang disebutkan bahwa ketika perusahaan itu sudah memiliki eh, penyertaan di perusahaan yang lain, lebih dari 20%, maka dia disebut dengan entitas yang memiliki kendali. Nah, misalnya ini ambil contoh, ada anak perusahaan dan entitas, bedanya anak perusahaan dan entitas asosiasi. Ini kalau menurut SAK besar ya saya sampaikan. Nah, ini tingkat kepemilikan di atas 50% itu memang dianggap memiliki kendali penuh yang dibuktikan dengan nanti kita diskusi di SAKEP apakah model begitu juga terjadi. Nah, memang seperti yang ada di kolom merah yang tengah, ketika perusahaan itu memiliki investasi di perusahaan yang lain, maka dia kategorinya pengaruh signifikan dan pengendali bersama. Di dua hal itu, sekarang tinggal pilihannya. Konteks penyertaan itu berdasarkan kerjasamanya, berdasarkan substansi penyertaannya, bentuknya adalah ventura bersama atau entitas asosiasi. Nah, baru itu kemudian dipilih mau menggunakan metode mana pengakuan penyertaan tadi itu. Nah, kalau lebih dari 50%, maka EFRS menyebut itu sebagai entitas anak. Nah, kalau di kalau di SAKEP, 20% sudah dianggap sebagai entitas asosiasi, sebut aja hanya begitu. Di atas 20% itu punya pengaruh signifikan. Pengaruh signifikan itu belum dianggap anak. Ketika kemudian dia memang masih menyebut dirinya sebagai entitas yang berbeda dengan entitas induk. Nah, kapan dia akan menjadi anak? Ketika yang bersangkutan, perusahaan yang investi tadi itu dinyatakan dia memiliki atau kemudian dia merasa bahwa saya harus membuat laporan anak sehingga harus dikonsolidasi konteksnya. Jadi kalau dia sudah menjadi bagian anak, maka muncul kewajiban untuk konsolidasi. Tapi kalau masih bagian dari SAK apa kalau dia masih bagian dari kontrol yang entitas asosiasi, maka dia punya laporan keuangan tersendiri atau stand alone masing-masing, belum perlu digabungkan. Nah, itu metodenya kayak apa? Coba next. Nah, ini di bab 14 disebutkan bahwa, nah ini 14.3, entitas asosiasi itu disebut dengan memiliki pengaruh signifikan ketika kekuasaan untuk berpartisipasi atau keputusan kebijakan keuangan tapi tidak mengendalikan. Nah, itu gimana posisinya? Pertama, investor itu memiliki baik langsung maupun tidak langsung. Itu sebesar 20%. Nah, sebutannya 20%. Nah, ketika 20% itu masih disebut di atas 20%, itu masih disebut dengan entitas asosiasi. Nah, meskipun di bawah itu, tapi kalau kemudian kepemilikan substansinya atau mayoritas investor lain tidak menghalangi investor dari memiliki pengaruh signifikan. Jadi posisinya adalah ketika masih disebut sebagai entitas asosiasi ini, maka dia boleh memilih metodenya. Bisa metode biaya, bisa metode ekuitas, dan bisa metode nilai wajar. Nah, tadi ditekankan di awal, ketika menggunakan metode nilai wajar, itu juga tidak perlu biaya berlebihan. Itu dimaknai dengan proses bahwa melakukan penilaian terhadap nilai wajar itu tidak harus dengan penilai publik misalnya. Untuk mengatakan penyertaan saya ini nilai wajarnya berapa. Kalau di EP tidak sampai seperti itu. Jadi boleh berbasis pada penilaian sendiri atau menggunakan asumsi-asumsi yang digunakan oleh penilai wajar tapi dihitung sendiri.
dengan tetap mengakomodir beberapa hal yang menjadi poin untuk pengakuan penilaian tersebut. Jadi poinnya seperti itu. Ini dengan lebih simplifikasi. Sedangkan di etap dulu disebut dengan asosiasi itu hanya dilakukan dengan satu metode, namanya metode biaya. Dari investasi pada asosiasi dan ventura bersama itu hanya satu di etap dulu, hanya metode biaya. Nah, sedangkan di SAKEP itu boleh menggunakan metode biaya, boleh menggunakan metode ekuitas, boleh menggunakan metode nilai wajar tadi itu. Itu poinnya. Next. Berikutnya soal properti investasi. Ini memang masuk kategori SAK baru, di mana secara spesifik baru bagi beberapa SAK ya, termasuk eh, SAK pemerintah juga mengadopsi soal itu di 2022 kemarin, sehingga banyak sekarang Pemda juga melakukan proses mentabulasi bagaimana mereka punya aset tetap yang masuk kategori di dalam properti investasi ini. Jadi properti investasi ini sebenarnya disebut dengan properti ya, ya berarti ya cuma tanah dan bangunan, bukan aset tetap yang lain yang dikuasai pemilik, lalu kemudian atas tersebut menghasilkan pendapatan, menghasilkan rental. Ini dan dia tidak digunakan oleh perusahaan atau pemilik sebagai atau penguasa dari entitas dari aset tersebut sebagai bagian dari produksi, penyediaan barang jasa maupun tujuan administrasi. Tidak untuk dijual dalam kegiatan bisnis normal. Jadi properti investasi ini memang membangun sesuatu, tapi tujuannya memang untuk disewa. Gampangnya begitu, disewakan. Nah, sehingga itu tidak boleh terklasifikasi sebagai aset tetap. Nah, ini rata-rata karena di etap kemarin tidak diatur, maka banyak perusahaan yang memiliki misalnya gedung disewakan dan segala macam. Itu masuk di kategori aset tetap. Nah, dengan munculnya bab 16 properti investasi ini, maka itu harus disajikan kembali atau di restatement tadi di 1 Januari dia harus berpindah akun dari aset tetap ke aset yang disebut dengan properti investasi. Nah, ini juga begitu. Posisinya adalah bahwa beberapa hal terkait dengan properti investasi ini eh, mesti clear. Makanya kemudian di poin 16.4 disajikan properti dengan penggunaan campuran dipisahkan antara properti investasi dan aset tetap. Nah, akan tetapi nilai wajar komponen tidak dapat diukur secara andal tanpa biaya dan upaya berlebihan tadi itu, maka seluruh properti dicatat sebagai aset tetap sesuai dengan bab 17. Jadi ketika kesulitan pun itu bisa muncul tetap sebagai aset tetap, misalnya memisahkannya sulit, misalnya eh, membangun gedung dengan misalnya lantai 5 digunakan untuk operasional juga dan segala macam. Nah, itu mungkin dijelaskan saja di dalam bab 17 sampaikan begitu. Jangan sampai upaya melakukan penyajian sesuai standar ini memerlukan upaya berlebihan. Jadi boleh tanpa biaya. Jadi kalau susah untuk mengidentifikasinya, ya sudah tetap aja jadi aset tetap, tapi kemudian didisclose, dinyatakan secara lebih detail dalam catatan atas laporan keuangan. Jadi nggak perlu berpindah. Tuh. Next. Berikutnya, hal-hal yang berkaitan dengan komponen-komponen yang berbeda dengan SHK etap. Ya, ini soal imbalan kerja. Nah, imbalan kerja ini rata-rata dulu eh, perusahaan yang menggunakan SHK etap itu hanya mencatat imbalan kerja saja, bukan imbalan pasca kerja. Jadi imbalan kerja jangka pendek, misalnya hutang gaji, itu rata-rata diakui. Misalnya sudah ketahuan tahun depan akan ada orang yang pensiun, maka sudah disiapkan pesangonnya misalnya. Itu sudah dicatat itu sebagai hutang pesangon. Itu jangka-jangka pendek. Oke.
Sedangkan yang untuk jangka panjangnya, berapa jumlah karyawannya, secara undang-undang tenaga kerja ini diharuskan bahwa seluruh perusahaan itu menghitung sesuai dengan undang-undang tenaga kerja itu undang-undang nomor 13 tahun 2002 tahun 2003 atau 2013 itu soal undang-undang tenaga kerja yang menyatakan bahwa perusahaan harus menghitung imbalan kerja yang atau mengikutkan eh, seluruh karyawannya untuk memperoleh tadi itu beberapa hal yang eh, disampaikan adalah kewajiban mengikutkan imbalan pesangon ini. Jadi ketika ketika karyawan itu nanti sudah dinyatakan pensiun, maka dia wajib mendapatkan pesangon. Nah, imbalan kerja ini rata-rata yang disampaikan adalah dalam bentuk imbalan kerja jangka pendek dalam bentuk utang gaji dan segala macamnya. Tapi kalau sampai ke cuti berbayar, program bagi laba berdasarkan bonus, kalau untuk SAK yang menggunakan etap kemarin kok sepertinya belum ada. Nah, imbalan kerja terdiri dari dua hal tadi itu. Imbalan kerja jangka pendek dan imbalan pasca kerja. Pasca kerja adalah imbalan selain pesangon yang terutang dalam penyelesaian kontrak kerja. Nah, di sini ada kewajiban-kewajiban. Nah, yang dimaksud atau yang dihitung itu adalah karyawan yang memang dia kontraknya di atas 12 bulan. Ya, sebut saja sebagai tetap misalnya yang terhitung. Kalau dikontrak setiap tahun, ini misalnya durasinya hanya 3 bulan, perpanjang lagi 3 bulan, perpanjang lagi 3 bulan misalnya. Atau kemudian dia baru dikontrak 3 bulan belum sampai setahun, ya tidak perlu dihitung. Masa percobaan tidak perlu dihitung. Belum jika diangkat sebagai tetap ya nggak perlu dihitung. Karena memang disebutkan di sini bahwa kaitannya dengan yang memiliki waktu 12 bulan. Jadi masuk kategori, kalau karena jangka pendek itu konteksnya adalah 12 bulan, kalau jangka panjang pasti di atas 12 bulan. Makanya kenapa kok hitungnya harus menggunakan periode itu. Nah, itu nanti jumlah karyawan berapa, dia masuk umur berapa, dia pensiun umur berapa, terus asumsi kenaikan. Jadi, meskipun tidak menggunakan aktuaris dalam melakukan perhitungan imbalan pasca kerja ini, maka perusahaan juga harus menghitung dengan menggunakan asumsi-asumsi yang digunakan oleh aktuaris. Makanya kemarin Institut Akuntan Publik Indonesia meminta kepada seluruh akuntan publiknya, khususnya yang banyak kliennya berkaitan dengan penggunaan SAK etap yang berubah ke SAK EP itu diminta untuk mengikuti satu pelatihan terkait dengan penghitungan imbalan pasca kerja yang instrukturnya adalah aktuaris. Sehingga asumsi-asumsi yang disampaikan oleh aktuaris itu bisa dijadikan referensi oleh auditor dan akuntan publik ketika mereka menghitung imbalan pasca kerja yang ada di perusahaan auditinya. Tuh. Jadi tekanannya di standar akuntansi keuangan EP ini memang tidak perlu upaya berlebihan atau biaya tambahan. Tekanannya selalu itu. Tapi bukan berarti ngitungnya tidak menggunakan basis. Makanya kemudian tadi eh, prosesnya adalah menghitung sendiri. Nah, konsekuensi atas menghitung itu pasti akan muncul nanti berapa jumlah liabilitas imbalannya. Kewajiban imbalan kerjanya akan muncul berapa dalam konteks itu. Nah, ada dua hal itu di dalam imbalan kerja di masing-masing jenis itu. Pertama, kalau liabilitas imbalan pasti itu selisih nilai seseorang kewajiban dikurangi dengan nilai wajar aset program. Nah, ini biasanya diikutkan dengan dana pensiun dari perusahaan yang lain. Ya, begitu, ada perhitungan itu. Lalu kemudian muncul kerugian, keuntungan atau keuntungan aktuaris. Ini masuk di penghasilan komprehensif lain, jadi tidak berpengaruh ke laba rugi, tapi pengaruhnya ke laporan perubahan ekuitas. Sedangkan perubahan program jika memunculkan biaya, meskipun biayanya itu dalam bentuk perhitungan, maka itu akan muncul sebagai bagian dari catatan di laba rugi, menjadi biaya di laba rugi. Itu posisinya. Sehingga
penghitungan imbalan kerja ini yang akhirnya akan tercatat sebagai bagian dari proses menerapkan standar akuntansi entitas privat dengan tadi itu semangat tidak memerlukan upaya berlebih, tapi tetap menggunakan asumsi-asumsi yang digunakan oleh aktuaris. Dan yang terakhir, ketika muncul pesangon di tahun berjalan untuk dibayarkan tahun berikutnya misalnya, maka itu dianggap dicatat sebagai bagian dari laba rugi. Jadi perhitungannya mengikuti pola-pola itu. Next. Nah, sewa. Ini kalau di etap dulu lebih ke arah rule base, sedangkan di SAKEP lebih ke principle base. Contohnya, ini kriteria sewa. Jadi dari 5 indikasi, itu mana yang kira-kira secara substansi sewa itu memenuhi. Ada pengalihan kepemilikannya, leasing itu biasanya ini kaitannya dengan apakah ini operating lease atau eh, capitalist itu. Konteksnya di situ. Maka dulu itu menghitungnya masih berbasis rule base. Jadi kalau memang tidak mengikuti kriteria yang ditentukan oleh etap, maka tidak boleh. Nah sekarang lebih tadi lebih ke substansinya, lebih ke principal base-nya di sewa. Pengakuan aset hak guna dan liabilitas sewa kecuali sewa jangka pendek. Jadi yang kaitannya dengan sewa jangka panjang merupakan perjanjian mengalihkan hak untuk menggunakan aset. Meskipun penyediaan jasa secara substansi oleh pesewa tetap diperlukan yang kaitannya dengan operasi atau pemeliharaan aset. Nah, klasifikasi sewa, nah tadi itu sewa pembiayaan atau kapitalis dan sewa operasi atau operating lease. Nah, ini yang kemudian masuk ke klasifikasi sewa inilah yang akhirnya harus dicek di kriteria sewa itu. Sewanya mengalihkan secara substansi seluruh resiko dan manfaat satu aset terdiri dari 5 indikasi dan 3 tambahan. Apakah dia seperti itu ataukah ada hal-hal yang lain? Lebih ke arah substansinya. Ini meliputi pengalihan kepemilikan, opsi membeli aset dengan nilai yang cukup rendah, masa sewanya itu besaran hukum ekonomis dan segala macam. Secara teknis apa namanya akan merujuk ke beberapa persoalan ini baru kemudian diarahkan ke klasifikasinya. Ini masuk kategori sewa operasi atau sewa pembiayaan. Berikutnya, nah, untuk bab 29 terkait dengan pajak penghasilan. Ini tadi salah satu upaya melakukan gap analysis tadi ya. Jadi di SAK etap dulu tidak dikenal yang namanya pajak tangguhan. Tapi di SAKEP ini wajib ketika memang ada konsekuensi munculnya pajak tangguhan ini. Pajak tangguhan merupakan pajak penghasilan terutang atau dapat dipupihkan pada periode mendatang. Misalnya ada tadi itu kelebihan bayar pajak misalnya. Terus kemudian perbedaan temporer. Itu kan memunculkan itu beberapa konsekuensi atas hal tersebut. Nah, ambil contoh di sini apakah entitas itu menyelesaikan aset atau liabilitas tercatatnya, atau muncul rugi fiskal yang boleh dikompensasi, atau kredit pajak yang belum dimanfaatkan. Jadi tadi itu lebih bayar karena faktor tadi munculnya kerugian fiskal yang, lebih bayar karena memang perbedaan pembayaran pajak yang sekarang lebih rendah dibanding tahun sebelumnya misalnya. Lalu perusahaan mengalami rugi fiskal, maka itu kan bisa dikompensasi. Nah, kompensasi itu memunculkan konsekuensi terhadap munculnya pajak penghasilan tangguhan ini. Kalau pajak kini kan ya sudah tahu semua bahwa kewajiban pajak penghasilan di setiap perusahaan ya seperti yang sekarang ini dilakukan oleh banyak perusahaan periode akhir April ini yang jadi gongnya untuk segera lapor SPT. Tujuan standar ini adalah untuk memberikan cakupan seluruh pajak dalam negeri dan luar negeri yang didasarkan pada laba kena pajak. Konteksnya seperti itu. Hingga pajak penghasilan termasuk di dalamnya pajak yang telah dipotong
terutang oleh entitas atau entitas asosiasi bahkan ke Ventura bersama. Jadi konteks itu yang kemudian akan memunculkan apakah perusahaan tadi itu harus menyajikan kewajiban pajak tangguhannya atau tidak. Jadi ini bisa saja, tadi seperti yang saya sampaikan di disclaimer, akan bergantung kepada keadaan masing-masing entitas. Tidak harus pajak penghasilan itu muncul, karena memang kondisi kondisi masing-masing perusahaan berbeda. Next. Ini penyajian laporan keuangan, sebagaimana sebelumnya hampir sama semua bahwa munculnya SAKEP ini maka memunculkan kewajiban penyajian. Yang pertama pernyataan bahwa manajemen bertanggung jawab atas penyajian biasa lah ini hampir semua. Ketika audit pun akan diminta hal itu. Terus kemudian ada pernyataan bahwa dari manajemen bahwa laporan keuangan yang disusun itu telah menyesuaikan dengan standar akuntansi entitas privat. Nah, beberapa hal yang saya bold itu, laporan keuangan harus lengkap terdiri dari laporan posisi keuangan, penghasilan komprehensif, dan laporan laba rugi penghasilan komprehensif, lalu laporan perubahan ekuitas, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, itu posisinya. Nah, terakhir, di konteks pengungkapan, maka harus mendeskripsikan di dalam catatan atas laporan keuangan itu pertama harus jelas perusahaan ini berkedudukan di mana, terus kemudian sudah memiliki legalitas formal apa saja dan segala macamnya itu. Terus kemudian bergerak dalam bidang apa, aktivitas bisnisnya apa, itu harus diungkapkan di dalam catatan atas laporan keuangan. Di poin pertama harus menjelaskan itu. Karena sekarang sudah muncul undang-undang tentang pelaporan keuangan yang misalnya nanti bisa jadi seluruh instansi itu akan meminta laporan keuangan dari perusahaan-perusahaan. Bahkan sekarang Kementerian Keuangan antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Direktorat Profesi Keuangan itu sudah melakukan satu kolaborasi bahwa setiap laporan keuangan yang diaudit, khususnya yang menggunakan SAK non FRS ya, karena dulu tidak ada konteks itu. Nah sekarang setiap laporan keuangan yang diaudit harus ada barcode dari Kementerian Keuangan, maka barcode dari Kementerian Keuangan itu yang kemudian bisa diakses langsung oleh Direktorat Jenderal Pajak. Jadi meskipun perusahaan itu di dalam SPT-nya menyebut bahwa misalnya ada checklist apakah laporan keuangan ini diaudit atau tidak, dia ngechecklistnya tidak diaudit. Padahal sebenarnya laporan keuangan itu diaudit misalnya. Nah, maka akan dengan sangat cepat itu Direktorat Jenderal Pajak kemudian mengakses laporan tersebut. Nah, judulnya menjadi laporan keuangan seperti yang tadi saya sampaikan, laporan posisi keuangan, laporan sisa hasil usaha dan pelaporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Ini contohnya menggunakan metode langsung. Next. Ini beberapa contohnya, nanti bisa dicek di dalam SAKEP. Bagaimana, nah ini yang ingin saya tekankan adalah di laporan penghasilan komprehensif. Nah itu bisa dilihat, laba tahun berjalan itu berada di atas laba awal tahun. Berada di atas dividen. Padahal dividen itu kan harusnya ada di LPE. Nah itu munculnya di laporan penghasilan komprehensif. Nah ini yang kemudian harus hati-hati nanti. Jadi posisi yang paling bawah yang di sini tersaji angka 2406059 itu tidak berkorelasi langsung di hadap neraca. Jadi laba ruginya tetap laba tahun berjalan itu yang ada di atasnya. Kalau dulu kan kalau SAKEP sorry SAK etap itu kan langsung paling bawah adalah laba tahun berjalan sudah. Tidak ada lagi tambahan ke bawahnya. Nah, tambahan ke bawah ini yang disebut dengan laporan penghasilan komprehensif. Bisa dividen, bisa hasil revaluasi, bisa selisih aktuaris tadi, perhitungan penerapan imbalan kerja, nanti munculnya di bawah situ semua. Sehingga itu berdampak di laporan perubahan ekuitas. Oke, next. Ini sudah saya sampaikan tadi beberapa hal terkait dengan pajak penghasilan. Kalau pajak ini tidak banyak
konsekuensinya, sedangkan kalau pajak penghasilan, ketika perusahaan itu memiliki perbedaan temporer, memiliki rugi fiskal atau rugi pajak yang belum dikompensasi, kredit pajak yang belum dimanfaatkan, maka itu akan muncul sebagai bagian dari eh apa namanya? Tadi pajak tangguhan. Jadi itu kelebihan bayar. Jadi namanya piutang pajak tangguhan nanti kalau memunculkan kredit pajak yang belum dimanfaatkan. Next. Nah, sekarang kaitannya dengan pengungkapan pihak yang berrelasi. Dulu yang disebut dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Karena sebutannya adalah memiliki pengungkapan pihak yang berrelasi. Ini pun di dalam SAKEP lebih ke arah substantifnya. Jadi hampir sama kalau di dalam rinciannya. Jadi orang yang terakhir itu misalnya orang yang diidentifikasi dalam huruf A2 misalnya kaitannya dengan itu memiliki pengaruh signifikan atau personil kunci dalam entitas, baik induk dari entitas tersebut, maka itu harus diungkap dalam catatan atas laporan keuangan. Siapa saja yang memiliki pihak berelasi, atau dulu disebut dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Dia punya pengaruh besar, dia punya posisinya di sini program termasuk di dalamnya ada program imbalan pasca kerja yang kaitannya dengan entitas yang berelasi dengan entitas pelapor begitu. Hal-hal itu yang kemudian disampaikan dalam catatan atas laporan keuangan. Berikutnya. Nah, konteks auditnya sekarang. Di konteks audit ini eh, ada beberapa implikasi bagi auditor ketika melaksanakan audit atas laporan keuangan yang sebelumnya menggunakan entitas SAK entitas tanpa akuntabilitas publik. Nah, itu saya sebutkan di sini, maka yang harus hati-hati auditornya. Yang pertama ketika laporan keuangan. Jadi, kalau mereka masih menyajikan neraca, meskipun ini hanya persoalan nama, ini akan muncul inkonsistensi atas apa namanya terhadap kebijakan akuntansi yang mereka buat nanti, yang didiskus dalam catatan atas laporan keuangan. Jadi harus hati-hati ketika tahun kemarin menyebut neraca, maka per 31 Desember 2025 harus disebut dengan laporan posisi keuangan. Nah, nanti yang 31 Desember 2024 harus disebutkan dengan menyebutkan telah disajikan kembali. Jadi ada restatement atas itu. Yang kedua, dulu sebutannya laporan laba rugi saja. Sekarang menjadi laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif. Yang ketiga, laporan perubahan ekuitas tidak ada masalah tadi itu. Laporan arus kas ini harus ngikut kalau dia tergantung pada regulatornya. Kayak tadi malah OJK misalnya mengharuskan menggunakan metode langsung, maka tidak diizinkan menggunakan metode tidak langsung. Begitu. Nah, isu utama dalam kaitannya dengan ini, maka yang menjadi concern bagi auditor adalah di poin catatan atas laporan keuangan. Bagaimana dia harus memverifikasi, menilai catatan atas laporan keuangan klien yang telah mengungkapkan restatement tadi. Sudah cukup nggak restatement yang telah dibuat? Sudah cukup nggak penyajiannya? Karena di situ tersaji masa transisi tadi itu. Jadi per 31 Desember 2024 masih menggunakan SAK etap, tapi per 1 Januari 2025, padahal logikanya kalau 31 Desember 2024 harus menjadi saldo awal 1 Januari 2025. Nah ini karena ada perbedaan perubahan itu, maka auditor harus hati-hati di situ. Penyajian laporan keuangannya, kalau sebelumnya etap, tahun berjalannya menggunakan EP, maka harus restatement tadi yang akhirnya komparasinya per 31 Desember 2024 itu sebenarnya telah terjadi restatement. Itu. Posisinya sudah terjadi restatement di 31 Desember 2024. Malah ada yang menyebutkan laporannya 3 kolom. Jadi 31 Desember 2024, 31 Desember 2025, nanti di tengahnya itu 1 Januari 2025.
untuk Ini aku membedakan mau tiga puluh tulis satu nih. Desember dengan 1 Januari dua ribu dua Lu ribu bikin lima. Excelnya? Nggak mau ditulis Next. tulis di situ. Nah, ini Suaranya bocor. bagi auditor, prosedur penyusunan laporan keuangannya berdasarkan tanggal transisi itu, pertama kebijakan tadi, kebijakan akuntansi entitas tersebut, ketika mengadopsi standar tersebut karena berbeda, maka harus dijabarkan. Nah, penyesuaian dari yang timbul akibat dari transaksi itu harus dilakukan atau disesuaikan dengan standar yang muncul atau standar ekuitas standar entitas privat ini. Sebagai akibatnya, maka penyesuaian tersebut secara langsung bisa berpengaruh dalam saldo laba atau sesuai kategori yang lain pada tanggal transisi. Makanya tadi saya sampaikan ketika imbalan kerja itu dimunculkan, maka akan punya pengaruh itu nanti di penghasilan komprehensif ketika penerapan awal dia harus menghitung. Kecuali kalau memang ada pesangon yang akan dibayar, itu pengaruh ke biaya di laba ruginya, bukan di penghasilan komprehensifnya. Next. Oke, ini kemudian ada apa hal yang harus yang harus dilakukan oleh auditor terkait dengan pengungkapannya atau disclosure-nya. Transisi ini. Jadi proses transisi itulah yang memunculkan bahwa harus dijelaskan proses transisinya dari kerangka pelaporan sebelumnya ke standar yang mempengaruhi posisi keuangan, laba ruginya, dan arus kas yang dilaporkan. Ya tadi itu, dari 31 Desember ke 1 Januari memunculkan pola pernyataan atau penyajian kembali yang akhirnya dibutuhkanlah sebuah rekonsiliasi. Nah, ini yang kemudian posisi tadi yang sudah dilakukan oleh entitas atau oleh auditi misalnya, dia melakukan penyajian kembali, maka auditor juga harus mengoreksi atas itu. Proses yang terjadi itu sudah dilakukan rekonsiliasi yang cukup atau tidak ketika perubahan kebijakan, ketika memunculkan akun baru, ketika rugi fiskal kemudian dapat memunculkan konsekuensi pajak tangguhan misalnya. Maka itu harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Nah, ketika ada masalah, misalnya ada kesalahan-kesalahan penyajian di sebelumnya yang akhirnya membedakan koreksi, maka itu juga bisa dilakukan di poin yang E itu ya. Jika entitas menyadari ada kesalahan yang dibuat berdasarkan kerangka pelaporan keuangan sebelumnya, rekonsiliasi sepanjang praktis akan membedakan koreksi kesalahan tersebut dari perubahan dalam kebijakan akuntansi. Itu boleh sekaligus dijabarkan dalam proses ini. Kejadian misalnya ada perusahaan yang kemudian karena memperoleh SP2DK dia harus melakukan pembetulan SPT. Nah, pembetulan SPT itu berdampak pada misalnya pembetulan laporan keuangannya juga. Misalnya, dia harus menyesuaikan dengan berbagai hal terkait dengan eh, laporan SPT untuk disamakan dengan laporan keuangan perusahaan supaya nanti single report untuk baik pajak maupun yang lain misalnya seperti itu. Maka proses itu boleh dilakukan. Nah, ini nanti dijabarkan dalam catatan atas laporan keuangan. Perbedaan itu karena apa? Muncul dampak apa? Misalnya kalau memang perlu dinut dampak dari SP2DK tersebut, maka dilaporkan. Kalau dulu misalnya, kalau SAK etap dulu itu banyak berkaitan dengan kebijakan perpajakan soal teks amnesti. Nah, itu kan banyak itu perusahaan-perusahaan yang kemudian memanfaatkan melakukan teks amnesti yang berdampak pada laporan keuangan. Munculnya penyajian kembali saldo-saldo tertentu yang akhirnya menambah aktivitas atau menambah konsekuensi munculnya akun baru dalam laporan keuangan. Itu ya bisa saja. Next. Next, Mbak. Oke. Beberapa hal kaitannya dengan ya tadi itu poin-poin yang menjadi perbedaan, yang sering ya, yang sering menjadi perbedaan karena beberapa yang lain itu relatif sama. Itu tadi pertama soal properti investasi, metodenya. Jadi boleh menggunakan metode nilai wajar yang kemudian dicatat sebagai
dalam laba rugi atau sebagai metode biaya. Lalu konteks revaluasi aset tetap, SAKEP juga membolehkan. Nah, poinnya begini, kalau revaluasi ini misalnya, itu kan tadi disampaikan di dalam standar bahwa tidak memerlukan upaya berlebihan atau ada biaya tambahan. Nah, ketika mereka menggunakan, misalnya ada perusahaan melakukan revaluasi ketika perubahan perubahan standar ini sekaligus melakukan revaluasi aset tetap. Selisihnya dicatat sebagai pendapatan komprehensif. Tapi yang perlu dilakukan oleh auditor adalah memastikan bahwa hasil revaluasi itu bentuknya kayak apa, metode yang digunakan seperti apa, asumsi-asumsinya kayak apa. Itu tetap harus diakses datanya oleh atau dokumennya oleh auditor. Nah, ini yang kemudian harapannya penyaji dalam laporan keuangan juga harus memahami. Jadi revaluasi tidak berbasis pada revaluasi semau gue lah gampangnya begitu. Tidak ada dasar yang ditunjukkan. Termasuk pajak tangguhan maupun pajak kini tadi itu. Konsekuensi-konsekuensi tersebut harus direview, harus dilakukan recalculating oleh auditor bahwa hal-hal tersebut misalnya soal tadi, ada kelebihan pembayaran pajak di muka yang belum dicatat oleh perusahaan. Nah, ketika itu dicatat, kemudian dimunculkan, tahu-tahu, oh ini nggak jadi pajak tanggungan tapi dibiayakan gitu misalnya. Apakah itu boleh? Nah, secara akuntansi memang diizinkan di konteks itu. Nah, cuman seperti itu, standarnya memperhitungkan itu atau tidak. Nah, itu yang harus dilakukan. Jadi, ada prosedur-prosedur tambahan yang harus dilakukan oleh auditor terkait beberapa akun khusus. Berikutnya misalnya di soal imbalan kerja gitu. Coba next slide. Next slide, Mbak. Oh, habis ya. Ada satu tadi itu misalnya soal balik lagi ya ke yang tadi. Misalnya soal imbalan kerja gitu misalnya. Bahwa ketika di dalam situ posisinya mulai dari properti investasi, aset tetap pajak tanggungan serta imbalan kerja itu misalnya, maka auditor juga harus memastikan termasuk sewa tadi misalnya. Maka auditor harus memastikan bahwa konsekuensi-konsekuensi atas beberapa hal itu memang telah didukung oleh dokumentasi yang cukup. Karena auditor harus memperoleh bukti yang cukup dan relevan. Tuh.